Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum mendengarkan firman, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu satu hal yang paling pasti dalam hidup. Tahu apa? Hal yang paling pasti dalam hidup. Setiap orang yang hidup akan mati. Itu pasti. Tetapi aneh. Untuk hal-hal yang belum pasti, kita mempersiapkan diri dengan baik. Tetapi yang pasti ini, mati. Saya pasti mati. Hanya soal waktu. Itu kapan saya tidak tahu. Itu bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, entah berapa puluh tahun lagi. Pasti saya mati. Karena kematian adalah satu kepastian, maka saya harus mempersiapkan diri untuk itu. Kenapa saya harus mempersiapkan diri untuk itu? Kenapa kita harus mempersiapkan diri untuk mati? Karena hidup di sini dan hidup sesudah kematian itu luar biasa. Hidup di dunia ini hanya sementara saja dibanding dengan kehidupan sesudah kematian. Jadi kita akan hidup miliar bahkan triliun tahun sesudah kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Kenapa? Karena ada dua kehidupan sesudah kematian. Hidup tanpa Allah, itulah yang disebut neraka. Jadi semua orang sebenarnya pasti hidup tanpa Allah kekal. Tapi puji Tuhan, Allah datang dalam Yesus Kristus menyelamatkan kita dari dosa dan maut agar kita sekarang bisa memilih mengikuti Yesus. Dan sesudah kematian kita akan hidup kekal bersama Allah. Itulah yang disebut surga. Lihat, minggu ini adalah minggu dalam kalender gereja, minggu memperingati atau mengenang orang-orang saudara-saudara seiman yang telah mendahului kita dalam 1 tahun kalender gereja ini. Nanti akan disebutkan nama-nama siapa saja yang telah mendahului kita. Akan disebutkan. Lalu kita akan dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan ayat 58. Dengan topik Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Sekali lagi ya, catat ini, pada waktu nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini
mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, satu hal pasti tadi, kita akan mati. Dan yang kedua, hal pasti kita semua hidup kekal. Kekal. Tapi ada dua kekekalan. Kekal tanpa Allah dan kekal bersama dengan Allah. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia pasti mati dan pasti masuk kekekalan tanpa Allah. Itu neraka. Tapi karena Allah itu begitu mengasihi kita, Dia mau menderita, mati, disalib untuk menebus kita dari dosa, dari kuasa maut. Menyelamatkan kita, memberi kita pengampunan dosa, memberi kita jaminan kehidupan yang kekal. Kita sekarang boleh masuk dalam kekekalan. Tapi siapa yang boleh masuk dalam kekekalan? Yang mau mengikut Yesus, yang mau percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia sedang dalam perjalanan menuju kekekalan bersama Allah di surga. Saudara-saudaraku, karena itu hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang boleh berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hanya orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dia boleh berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bagi orang yang percaya kepada Yesus, kematian yang pasti datang itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian itu hanyalah peralihan dari hidup sementara di dunia yang penuh dosa, di dunia yang penuh penderitaan, di dunia yang penuh dengan segala kejahatan ini, beralih masuk ke dunia yang kekal bersama Allah. Orang percaya. Tapi orang yang tidak percaya sudah hidup di dunia yang penuh penderitaan, sesudah kematian masuk lagi kepada kekekalan yang lebih mengerikan lagi. Yang lebih mengerikan lagi. Itulah makanya saudara-saudaraku, ada dalam tahun gereja, dalam satu kalender gereja, mengenang orang-orang saudara-saudara kita yang telah meninggal. Karena kita percaya setiap orang yang meninggal, yang mati dalam Yesus adalah orang yang berbahagia. Dalam Wahyu 14 ayat 13, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Wah. Kenapa? Karena kalau aku mati dalam Tuhan, aku beralih dari dunia yang penuh dosa ke dunia yang kekal bersama Allah, dunia yang sempurna, dunia yang tidak ada air mata, tidak ada derita, tidak ada persoalan-persoalan yang membuat kita menangis lagi. Saudaraku, karena itu, bagaimana itu mungkin terjadi? Bukan karena saya, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita. Tapi ayat 27, syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Tuhan kita. Jadi Yesus yang memberi kita kemenangan itu. Yesus yang menanggung semua derita dosa. Dia yang menderita, dia yang dianiaya, dia yang disiksa, dia yang mati di salib, dia yang dikubur dan bangkit kembali, menanggung semua dosa kita, sehingga kita sekarang boleh menerima pengampunan dengan percaya kepada Yesus. Dan kalau kita percaya, kita mengikut Dia,
kita sedang dalam perjalanan menuju kekekalan. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan sekarang, berdirilah teguh. Jangan coba pura-pura tidak tahu ada kematian. Jangan takut terhadap kematian, tapi jangan cepat-cepat mau mati ya, bukan itu. Saya tidak takut kematian. Kalau saya mati hari ini, saya tidak takut. Karena saya percaya kepada Yesus. Dia telah menyelamatkan saya. Kapanpun kematian itu datang, welcome. Saya tidak takut. Karena itu saya bisa menjalani hidup ini dengan sukacita. Saya bisa menikmati kehidupan ini. Karena saya tidak takut kematian. Saya menikmati kehidupan sekarang. Berdirilah teguh dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan ya. Anehnya ada banyak orang yang giat dalam pekerjaan selain pekerjaan Tuhan. Yang lain dikerjakan dengan sangat giat. Antara lain ya yang kita dengarkan sehari hoax. Giat banget orang menyebarkan, mengerjakan hoax. Giat banget orang memutar balik fakta. Giat banget orang untuk membodoh-bodohin orang. Sahabatku, dunia ini hanya sementara. Kalau kita tidak memilih mengikut Yesus sekarang, kita pasti mati dan kita pasti sudah hidup kekal tanpa Allah dalam kengerian, dalam penderitaan, dalam kesakitan, dalam kesusahan yang kekal. Miliar, triliun tahun yang akan datang. Jadi berdiri teguh, jangan goyah. Ngapain? Bergiatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena aku tahu dalam persekutuan dengan Yesus, jerih payahku, jerih payah kita, jerih payah saudara-saudaraku tidak akan sia-sia. Bagaimana mungkin itu terjadi? Itu terjadi hanya karena Yesus. Hanya karena Yesus. Yesus telah melakukan semuanya untuk kita. Hanya tugas kita adalah mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kita sedang on the way, sedang dalam perjalanan menuju kekekalan. Sahabatku, kalau ada di antara saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dalam tahun ini, bersyukurlah kepada Tuhan, karena kematian bukan akhir dari kehidupan. Kematian hanyalah peralihan dari kehidupan sementara di dunia memasuki kehidupan kekal bersama Allah di surga. Selamat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Berdiri teguh, gigih, jangan goyah. Lakukan pekerjaanmu sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah menyapa, meneguhkan, dan menguatkan kami. Benar Tuhan, sering ada di antara kami takut mendengar kata mati. Bercoba pura-pura tidak tahu bahwa akan mati. Tapi firman-Mu mengingatkan kami, kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti. Karena kematian Yesus dan kebangkitannya telah mengalahkan kuasa maut. Sehingga bersama Yesus yang bangkit dan menang itu, kami boleh berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kami bersyukur kepadamu Allah yang memberi kami kemenangan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, kami boleh sekarang memilih mengikut Yesus, sehingga perjalanan kami, perjalanan menuju kekekalan bersama Engkau di surga. Karena itu ajar kami Tuhan, sementara kami masih di dunia ini, agar kami berdiri teguh, agar kami tidak ada yang goyah, dan agar kami giat dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa, bersyukur dan berserah.
Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.